Shalom sahabat Growing Together. Mari kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai hari yang baru di dalam pekan ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Saat ini hati kami rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman ini akan menjadi penolong hidup kami, mengajar kami, dan memberikan kami pencerahan yang baru sebelum memulai segala sesuatu aktivitas kami di sepanjang hari ini dan pekan ini. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, supaya hamba bisa menyampaikan dengan sesederhana mungkin dan bisa sampai ke telinga pendengar, dan mereka pun diberkati oleh firman-Mu itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Growing Together, apa yang sangat berharga bagi Anda dan saya hari ini atau sampai sekarang ini? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 13, yaitu tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga di ayat yang ke-44, ayatnya yang ke-45 dan 46. Saya akan bacakan kepada kita semua di bawah perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Seseorang memiliki sesuatu yang berharga dalam dirinya dulunya. Ya, awalnya dia sangat senang dengan itu. Tetapi ini dia bisa lupakan ketika dia mendapatkan yang lebih berharga dari ini. Itu sudah natur manusia. Nah, waktu kita menemukan kerajaan sorga, waktu kita sudah menemukan Kristus dalam hidup kita, keselamatan dalam hidup kita, maka sebenarnya sahabat-sahabat terkasih, perilaku cara hidup kita yang lama itu otomatis sebenarnya kita harus meninggalkan, dan kita jijik terhadap hal itu. Kita tidak butuh itu lagi. Nah, beberapa kali saya didatangin teman-teman yang suka merokok, yang jatuh di dalam pornografi dan dosa-dosa yang lain, dan mereka berkata, Lady, minta tolong bagaimana caranya saya melepas ini. Atau ada juga teman-teman yang masih tinggal di dalam kekecewaan, kepahitan hatinya, dan mereka berjuang. Saya sangat menghormati itu karena mereka mau datang bercerita dan mereka mau lepas di sana. Dan jawaban yang saya berikan bukan jawaban yang seperti ini. Oh ya, kamu harus melakukan ini. Oh ya, kamu harus melakukan ini. Tetapi saya hanya menyampaikan kabar Injil kepada mereka. Karena saya tidak punya kemampuan untuk menata hatinya mereka. Karena yang saya tahu hanya Kristus yang bisa menata hati mereka. Hanya Kristus yang bisa menjamah dan menyembuhkan hati yang luka. Hanya Kristus yang bisa memberikan kepastian dan pemulihan dalam kehidupan seseorang. Ya, saya percaya bahwa ada ahli psikologi, kita juga butuh ahli psikologi di sana. Tetapi tanpa Injil Kristus, tanpa seseorang bertemu dengan Kristus sendiri, maka apapun ilmu apapun di luar sana, orang butuh psikiater kah, psikolog, ya, konselor, mereka datang kepada konselor. Kalau tidak memiliki Kristus, kalau tidak bertemu dengan Kristus dan Injilnya, tidak mengalami karya keselamatan itu, saya percaya itu akan menjadi sia-sia. Pasti akan balik lagi ke kubangannya. Mungkin hari ini 1-2 bulan akan berhenti untuk dosa ini, di dalam dosa, melakukan satu dosa ini. Tetapi bisa kembali lagi, bahkan bisa lebih parah lagi. Karena apa? Masih memegang bahwa, masih berpikir bahwa oh ini lebih berharga. Aku tidak bisa terpisah dari ini. Rasa-rasanya ini tidak bisa saya lepaskan. Ya betul, dengan kemampuanmu sendiri kamu tidak bisa.
Tanpa pemahaman Injil kita tidak akan bisa terlepas dari segala dosa-dosa kita. Makanya setiap hari setelah kita mengenal Kristus, setelah kita percaya kepada Dia, jangan berhenti sampai di sana. Tetapi kenallah Injil. Injil itu akan merubah cara berpikir kita. Dia akan semakin menunjukkan bahwa Injil dirinya sendiri itu lebih berharga daripada dosa-dosa kita yang kita pegang selama ini. Kebiasaan apa yang kita miliki sepanjang hari ini atau selama kita hidup sampai detik ini? Apakah kita masih memegang kebiasaan-kebiasaan jelek kita? Jujur, dulu saya adalah seorang pemarah yang luar biasa. Emosi saya meluap-luap. Saya sadar sampai hari ini pun natur itu masih ada. Terkadang saya jatuh bangun di sana. Tetapi puji Tuhannya, Injil mengubah saya. Injil mengubah hati saya. Karena apa? Saya sudah bertemu dengan Dia. Dia menemukan saya. Dan saya tahu harta yang paling besar dalam hidup saya sekarang ini adalah Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, ketika kita sudah bertemu dengan harta, mutiara yang terpendam itu seperti dikatakan tadi. Seorang yang mencari harta terpendam. Dan ketika dia sudah menemukan mutiara, harta terpendam itu di satu tanah, maka dia akan pulang, dia pendam lagi itu mutiara. Dia pulang ke rumahnya, dia jual segala sesuatu yang dia punya, termasuk rumahnya. Karena apa? Itu semua tidak berharga bagi dia. Karena yang paling berharga dia sudah menemukannya. Itulah kerajaan surga. Mutiara di sini berbicara tentang hal yang sangat berharga. Dan hal yang sangat berharga adalah kerajaan surga, yaitu Kristus sendiri. Dia telah memberikan nyawanya untuk kita. Dia memberikan segala sesuatunya buat kita. Bukankah itu hal yang sangat berharga? Karena sebenarnya untuk mencapai kerajaan surga itu, harganya adalah nyawa. Harganya adalah nyawa. Kematian harus bayar. Tetapi hari ini kita bisa hidup. Karena Kristus telah datang ke dunia untuk saya dan saudara yang seharusnya tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan surga itu. Tidak menjadi bagian kerajaan surga itu. Tapi puji Tuhan hari ini kita menjadi bagian kerajaan surga. Karena Dia adalah mutiara yang sangat berharga yang kita miliki saat ini. Dan bukan karena usaha kita, tetapi mutiara itu diberikan kepada kita. Karena apa? Kasih anugerah. Mari berpikir sejenak Bapak Ibu. Apakah selama ini engkau masih memegang segala kebiasaan burukmu, dosa-dosamu? Saya kurang tahu di luar sana siapa yang masih struggle atau bergumul di dalam dosa-dosanya. Baik itu dosa perzinahan, dosa merokok, dosa apapun, dengki, kecewa, tidak mau lepas di sana. Atau tidak mampu lepas di sana, bertemulah dengan Injil Kristus. Belajarlah baca firman-Nya. Datanglah kepada hamba Tuhan yang bisa memberikan nasihat yang baik dari firman Tuhan. Menerangkan firman Tuhan. Atau Bapak Ibu rekan-rekan bisa menghubungi kami di Growing Together. Kita bisa berdoa bersama dan belajar bersama. Saya percaya suatu waktu kita akan dilepaskan dari itu semua. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia adalah mutiara sejati yang lebih berharga daripada dosa-dosa yang kita masih pegang sampai hari ini. Selamat berjuang, selamat bergumul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.